Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua saudara-saudara dan teman-teman yang ingin tahu ya, di sini saya mau berbagi tips cara atau takaran ragi di musim kemarau ya, atau musim panas seperti sekarang ini, untuk proses pembuatan tempe ya, untuk takaran ragi di musim kemarau ataupun panas seperti saat ini ya. Untuk musim kemarau itu sudah beda sama dengan musim hujan ya. Dan di sini saya mau ngasih ragi untuk kacang yang kurang lebih banyaknya sekitar 20 kilo kacang mentah ya, 20 kilo kacang mentah. Dan ini hasilnya, ini 20 kilo kacang mentah. Ini yang sudah direbus ya, sudah dibersihkan dan sudah didinginkan. Ini 20 kilo kacang mentah. Dan kalau sudah masak seperti ini ya, ini sudah masak seperti ini kurang lebih jadi, kalau ditimbang kurang lebihnya jadi 40 kilo ya. Dari 20 kilo kacang mentah menjadi 40 kilo. Wow, sangat hebat ya, 2 kali lipat berkembangnya ya. Oke, langsung saja, gak usah berbelit-belit lagi. Di sini saya mau ngasih takaran raginya ya. Takaran ragi untuk musim kemarau seperti ini atau musim panas seperti sekarang ini ya. Ini kacang yang sudah didinginkan. Ini ya. Kita masih menggunakan cara tradisional ya, atau cara manual. Yang paling penting, tangan harus benar-benar bersih dari sabun, garam, ataupun minyak goreng ya. Tangan harus bersih dari sabun, garam, minyak goreng. Jadi sebelum kita mengaduk, kita harus cuci tangan terlebih dahulu ya. Oke, kita menggunakan ragi tempe seperti ini. Ini adalah ragi tempe ya. Dan di sini masih ada tanggalnya ya. Tanggal 2 bulan, tanggal berapa nih ya? Sudah pudar. Dan kadaluarsanya ini tahun 2022 ya. Kita langsung saja untuk takarannya. Ini untuk musim kemarau ya. Untuk musim kemarau. Ini kita menggunakan sendok teh. Ini sendok teh ya, bukan sendok makan, sendok teh nih ya. Sini kita menggunakan ragi tempe. Dan juga ada lagi tambahan sedikit, yaitu tepung beras Rose Bran ya. Seperti ini. Ini tujuannya agar kacang menjadi keset, kering ya, dan hasil tempe tidak panas, tidak terlalu panas ya, dan tidak mudah, kalau bahasa tempenya itu lanas ya. Ini tujuannya kita menggunakan tepung beras. Oke, langsung saja untuk takaran raginya kita menggunakan ini untuk 20 kilo kacang mentah lah ya. Kita menggunakan 3 sendok seperti ini. 3 sendok muncung seperti ini ya. 1, seperti ini, 3 sendok muncung ya. 2, 3,
3. Oke, kita cukup menggunakan 3 sendok teh dengan kacang seberat 20 kilo ya. Kacang mentah cukup 3 sendok teh ya. Jika Anda ragu, mungkin bisa Anda menambahkan setengah pucuk sendok teh ini ya. Ini untuk musim kemarau atau musim panas ya. Kalau untuk musim hujan beda lagi, sudah selisih ya. Oke, langsung saja. Sini kita menggunakan tepung beras Rose Bran untuk takaran 20 kilo kacang, 30 kilo kacang, 15 kilo kacang. Dalam intinya 30 kilo kacang ke bawah kita cukup menggunakan 1 sendok makan. 1 sendok makan seperti ini ya. Cukup 1 sendok ya. Boleh kurang, boleh lebih. Ini ya. Oke, kita cukup. Sekarang tinggal kita mengaduk-ngaduknya aja ya. Kita harus benar-benar rata mengaduknya. Jika tidak rata, maka tempe tersebut dia mungkin bisa di tengahnya itu terkadang terjadi kegagalan proses fermentasi jamur tersebut ya, atau bisa dibilang bagian pinggir-pinggir jadi, bagian tengah itu tidak jadi nantinya ya. Jadi harus benar-benar rata. Oke, kita langsung saja pengadukan. Kita cukup seperti ini ya. Oke, kita aduk-aduk. Di sini kita mengaduknya pakai tampi ya, menggunakan tampi seperti ini. Jika tidak punya tampi, bisa menggunakan baskom, bak, ataupun peralatan-peralatan lainnya ya yang bisa digunakan. Yang penting wadah tersebut harus benar-benar bersih, bersih dari minyak, bersih dari garam, bersih dari sabun ya. Seperti ini. Karena kita menggunakan tampi, kita aduk-aduk dulu bagian atas seperti ini ya. Tujuannya kita aduk-aduk di atas dulu seperti ini agar ragi tidak turun ke tampi ya. Kalau udah turun ke tampi itu udah bisa dibilang raginya nanti bisa berkurang ya. Seharusnya takarannya pas, jadi kurang ya. Kita aduk-aduk atasnya dulu seperti ini sampai tidak terlihatan ragi. Seperti ini kan masih terlihat ini ya, sampai tidak terlihat ragi atau tepungnya tadi ya. Kita cukup aduk-aduk bagian atas nih ya. Ini memakan waktu kurang lebih 1 menit ya, untuk ngaduk bagian atasnya aja ya, kurang lebih 1 menit. Karena di manapun kalau kacang yang bermerek Bola, Prama atau lainnya yang dari luar ya, bukan produk Indonesia, biasanya banyak seperti ini. Ini seperti tai kecoa ya ini ya kan. Nah, ini jika untuk Anda ingin membuat tempe untuk dijual, sebaiknya kita bersihkan seperti ini. Jadi agar pelanggan tidak jijik atau kayak mana ya nengoknya ya, kita harus bersihkan. Jadi sambil mengaduk kita sambil membersihkan ya. Biasanya di sini banyak yang hitam atau banyak kayu, sampah-sampah. Sambil mengaduk sambil kita membersihkan ya. Aduk terus seperti ini, kita bolak-balik terus ya, agar tercampur dengan rata ya. Harus dibersihkan ya. Kalau untuk jagung seperti ini tidak dibersihkan pun tidak masalah ini ya.
sama sekali tidak berpengaruh nih ya. Biasanya banyak jagungnya ya. Oke, setelah seperti ini kita harus aduk merata sampai ke bawah ya, seperti ini. Terus aduk-aduk seperti ini sampai benar-benar merata. Untuk mengetahui sudah rata atau belum itu mungkin bagi yang pemula masih susah ya. Buat yang pemula masih susah. Nanti kalau sudah terbiasa dia tahu dengan sendirinya perbedaan sudah rata atau belum, itu sudah tahu dia ya. Nanti saya tunjukkan perbedaannya sudah rata atau belum raginya, saya tunjukkan gitu ya. Terus kita bolak-balik terus. Mungkin bisa dibilang walaupun cuman kayak gini ya capek juga ya, apalagi posisi kita nongkrong seperti ini, dia agak capek juga. Di sini kita berbagi cara untuk yang manual saja ya. Di sini
banyak ya kotoran seperti ini, biasanya banyak ya. Untuk kedelai merek bola seperti ini mungkin nggak terlalu banyak ya. Kalau untuk merek Prama bisa dibilang kita sampai capek nantinya ya bersihkan seperti ini karena saking banyaknya ya. Ini biasanya kalau saya bersihkan jika nampak ya namanya kacang sebanyak ini tidak mungkin semuanya hilang ya atau bersih ya. Ini karena bentar lagi mendekati puasa, ini bikinnya dikurangin ini kemarin ya. Ini cuma 20 kilo, untuk biasanya 25 kilo ini ya. Oke, ini dia hasilnya seperti ini. Kalau dilihat kasat mata tidak ada perubahan ya sebelum dikasih ragi dan sesudah dikasih ragi. Itu kalau dilihat dalam sekilas tidak ada bedanya ya, tetap aja kacangnya kan. Ini dia tandanya jika sudah merata ya. Yang tadinya awalnya basah ya kan, sebelum kita kasih ragi atau sebelum kita aduk tadi, dia ini agak basah ya seperti ini. Dan setelah dikasih ragi sekarang udah betul-betul kering seperti ini ya. Dan yang paling penting jangan lupa, kenapa kacang kok bisa kering seperti ini ya? Kok bisa kering seperti ini? Ini tidak mudah sebetulnya membuat kacang bisa kering seperti ini saat kita kasih ragi. Sebetulnya ini tidak mudah. Mungkin buat orang yang sudah pernah mencoba tahu ya, bahwasanya tidak mudah untuk membuat kacang menjadi kering seperti ini. Sedangkan kacang ini habis direbus, biarpun sudah ditiriskan, itu biasanya tetap nggak mau kering. Nah, tip bagi saya biar kacang ini betul-betul kering, bisa kering seperti ini ya kan. Yang pertama, mencucinya dengan bersih, dan yang kedua pengerebusannya harus pas. Bagaimana caranya mengerebusnya pas? Ada di video
sebelumnya ya. Bisa ditonton di video sebelumnya. Dengan caranya untuk pengrebusan kedua, kacang dimasukkan setelah air mendidih dan ditunggu sampai mendidih lagi. Jika kurang paham bisa ditonton di video sebelumnya ya. Di situ udah ada video proses pengerebusan, video pertama sampai akhir ya, cara membuat cara membuat tempe dari pertama sampai akhir ada. Mungkin jika Anda kurang paham, di sini saya membuat video pendeknya ya. Karena untuk proses pertama sampai akhir itu durasinya cukup panjang ya. Kurang lebih makan waktu 32 menit. Otomatis mungkin buat orang yang ingin mempelajari jenuh nonton videonya, kebanyakan di skip, jadi untuk dicoba tidak berhasil. Jika tidak di skip, insya Allah sekali coba langsung berhasil ya. Oke, demikian video dari saya. Dan ini yang paling penting ya, untuk membedakan raginya sudah merata atau belum. Seperti ini, kacang sepertinya dipegang nih seperti basah, tapi sebetulnya tidak basah, ini kering nih, kering nih. Ini untuk membedakannya ya, merata atau belum. Dan setelah dikasih ragi seperti ini, kita harus nunggu kurang lebih 24 jam ya untuk menjadi tempe ini ya. Kurang lebih 24 jam lagi dia fermentasi jamurnya mulai tumbuh seperti ini. Oke, demikian video dari saya. Jika ada kesalahan-kesalahan boleh dikritik, ditanya di komentar boleh. Jika mungkin ada yang kurang paham, mungkin bisa langsung bertanya-tanya lewat WA. Mungkin bisa Anda tanyakan nomor saya melalui komentar-komentar ya. Dan saya tidak pernah pelit untuk memberikan nomor telepon saya ataupun WA saya demi keberhasilan Anda semua yang ingin mencoba membuat tempe ya. Oke, demikian tutorial dari saya untuk takaran ragi di musim kemarau atau musim panas ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.